Apakah tidak ada manipulatif kakak? Ada, banyak yang pindah. Apakah tidak ada titipan? Banyak. Apakah ada yang semuanya tidak berbayar? Berbayar. Ya pengennya biar deket karena ya kita udah tua kayak gini. Ukur apa bang? Berapa meter bang? Berapa bang? 59 bang? Dan ini bukan soal zonasi terjadi begini, soal kehausan kualitas pendidikan yang lebih baik. Mereka mengkonsumsi dan membagi hewan yang sudah mati. Jadi seperti itu, hewan yang sudah kelihatan sakit, seperti itu, kemudian mereka sembelih, kemudian mereka membagi-bagikan secara gratis kepada tetangga-tetangganya. Pertama ini kita akan pastikan semaksimal mungkin tidak ada yang terzalimi. Jadi jangan sampai anak-anak itu menjadi lokasi bukan prestasi itu ini. Wali Kota Bogor geram. Bima Arya baru-baru ini melakukan verifikasi faktual di lapangan mengenai data alamat PPDB yang kemudian ditemukan 208 data alamat palsu dari calon siswa baru. Ia melakukan inspeksi mendadak terkait adanya aduan alamat palsu penerimaan peserta didik baru PBDB dengan sistem zonasi pada Kamis 6 Juli lalu. Tahun yang lalu. Pernah tinggal berapa lama di sini? 2 bulan. Cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan tahun yang lalu itu Khadijah. Ya. Terus kalau Alfian? Alfian sini. Masih ada? Enggak. Kalau Alfian ponakan istri saya. Sidak ini dilakukan setelah adanya aduan mengenai alamat palsu dalam penerimaan peserta didik baru PPDB dengan menggunakan sistem zonasi. Ternyata aduan ini benar adanya. Dari 36 daftar nama yang dibawa Bima Arya, hanya ada beberapa orang yang alamatnya benar. Bahkan Bima Arya sempat bertemu dengan seorang ibu yang anaknya tidak bisa masuk ke SMA Negeri 1 Bogor karena namanya tiba-tiba hilang dari daftar. Ketimbang yang lain. Iya, yang orang jauh-jauh kan nitip ya. Iya kayaknya kayak gitu. Iya Bu, ini lagi diurus Bu ya. Iya Bu, makasih banyak Pak. Ya kalau gitu Pak. Supaya adil. Iya, soalnya Betul, Pak. mau ke sekolah kemana lagi lah, ini udah terakhir. Tak hanya di Kota Bogor, di Tangerang, seorang pemuda kecewa adiknya tak lolos masuk SMA Negeri 5 Kota Tangerang melalui sistem zonasi. Seorang kakak langsung melakukan aksi protes dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Sang kakak mengaku adiknya telah memenuhi seluruh persyaratan jalur zonasi. Namun setelah mendaftar, sang adik tidak diterima. Padahal jarak rumah dengan sekolah hanya terpaut 412 meter. Sementara itu, sebelumnya sang adik dinyatakan lolos verifikasi. Namun beberapa hari kemudian, nama sang adik mendadak hilang. Sang kakak menduga ada indikasi kecurangan dalam penerimaan calon siswa baru. Pada saat pertama dari tanggal 3 sampai tanggal 6 itu aman dari jadwal pendaftaran. Tapi tanggal 7 pagi jam 8 tahu ada perubahan. Katanya itu pada saat dijelasin kemarin ada verifikasi. Tahu verifikasi sampai tanggal 7, kenapa nggak update? Setiap orang daftar itu harusnya kan update, jadi nggak perlu diverifikasi lagi dong, kan secara sistem langsung. Sedangkan di Serang, Banten, kecurangan penerimaan peserta didik baru terjadi karena adanya sejumlah siswa yang diduga dipaksakan lolos dalam proses PPDB. Menurut Ombudsman Banten, pemaksaan ini terjadi di bawah tekanan LSM, bahkan oknum pejabat daerah, demi meloloskan siswa titipan mereka. Selain itu, juga dilaporkan adanya calo dalam proses PPDB di Banten. Sampai saat ini memang ada beberapa laporan yang masuk dari masyarakat terkait dengan afirmasi
adanya upaya-upaya pungli, tekanan dan segala macam yang memang diupayakan untuk mempengaruhi hasil PPDB. Dan kami mengingatkan bahwa jangan sampai terjadi kejadian sebagaimana tahun kemarin, di mana tiba-tiba di akhir karena adanya tekanan dari berbagai pihak, jumlah siswa yang diterima itu melebihi dari rombel yang awalnya direncanakan, sehingga itu akan berdampak kepada kualitas pendidikan siswa. Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebut permasalahan diskriminatif dan anak titipan sudah terjadi sejak dulu sebelum sistem PPDB jalur zonasi diterapkan secara online. Namun, kini adanya sistem PPDB online membuat data dapat dilihat secara terbuka, sehingga masyarakat bisa langsung melapor dugaan kecurangan. Apakah tidak ada manipulatif kakak? Ada, banyak yang pindah. Apakah tidak ada titipan? Banyak. Apakah ada yang semuanya tidak berbayar? Berbayar. Kita mendapatkan pengaduan dulu untuk masuk ke SMP favorit, puluhan juta juga gitu. Ya, jadi bukan berarti yang saat ini terjadi tidak terjadi pada zaman dulu. Hanya dulu itu karena kita tidak sistem PPDB online, sistem informasi tidak secanggih ini, sehingga tidak ada tempat untuk melapor. Nah, jadi kedapatan pungli itu karena tadi sistemnya sudah pelan-pelan mulai terbuka. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak ada lagi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Menurutnya, kecurangan dalam PPDB bukan disebabkan oleh kebijakan zonasi, melainkan besarnya kebutuhan masyarakat atas pendidikan yang berkualitas. Merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang nggak bagus. Meminta target yang berkualitas tapi dengan menghalalkan segala cara. Dan ini bukan soal zonasi terjadi begini, soal kehausan kualitas pendidikan yang lebih baik. Karena itu solusinya tidak ada jalan lain. Mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana. Tidak di satu zona tertentu, tetapi semua harus naik kelas pendidikan kita. Karut marut PPDB bukan sekedar persoalan jumlah sekolah berkualitas. Masalah lainnya lebih mendasar dan besar, yakni jumlah sekolah di sebuah zonasi yang belum merata. Para orang tua harus sadar, berlaku curang tidak akan pernah benar demi apapun. Sekolah favorit bukanlah segalanya. Kualitas pendidikan anak semua tergantung sang anak dan didikan kedua orang tua. Jangan sampai berlaku curang di awal pendidikan hanya akan menghasilkan kecerdasan, tetapi dengan mental korup di masa depan. Keniscayaan yang baik akan datang jika kita menjunjung tinggi kebaikan serta kejujuran dalam kehidupan.